wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita, MPM saya 3061856130. Di sini saya sebagai konselor ingin memperkenalkan nama klien saya, inisialnya Ica. Tanggal kelahirannya yaitu Kuala Kapuas, tanggal 9 bulan 11 tahun 2011. Umurnya baru 13 tahun. Agamanya Islam, jenis kelaminnya perempuan. Alamat dari klien saya yaitu Jalan Terusan Mulia, Rai 41, nomor 4, Kuala Kapuas. Saudara kandung ada 2. Keadaan sosial ekonominya mencukupi, bahasa sehari-hari yaitu bahasa Indonesia, situasi belajar di rumah kurang. Ica adalah anak dari Ibu Sania. Ia merupakan salah satu murid di Sekolah Dasar Negeri 3 Kuala Kapuas kelas 3 yang cukup dikenal. Ia bermasalah di rumah dan di kelas, yaitu malas dan kurang motivasi untuk belajar. Dan dia sering terlambat datang ke sekolah. Alasannya yaitu dia bersama teman-temannya sering bersantai terlebih dulu di warung Kuala Kapuas yang tidak jauh jaraknya dari sekolah. Akibat konseling, sering dihukum oleh guru karena datang terlambat. Diagnosisnya, dari informasi yang saya dapatkan, Ica merupakan anak dari keluarga yang berkecukupan. Ayahnya pekerja kantoran dan ibunya pegawai bank. Kedua orang tuanya sangat sibuk dalam pekerjaannya masing-masing, sampai kurang memperhatikan anaknya Ica ini. Itulah yang menyebabkan Ica malas dan kurang bermotivasi untuk belajar. Prognosisnya, dari kasus Ica, maka Ica ini sedang mengalami masalah yaitu kurangnya motivasi untuk belajar karena adanya kurang perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dari rumus, jenis, dan bentuk masalah yang dihadapi Ica, maka dibutuhkannya alternatif, yaitu seperti tindakan bantuan, ya macam diberikan motivasi yang cukup dan juga kasih sayang dari orang tua, baik guru, teman, dan orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama yang berpengaruh di sisi perhatian dari pihak orang tua yang sangat diperlukan. Cara menangani atau treatment yang dihadapi Eca. Pada kasus Eca dengan kurangnya motivasi untuk belajar, telah direncanakan untuk memberikan bantuan secara berlanjut dan individual. Tahap pertama yaitu diadakan pendekatan secara pribadi terhadap Eca, yaitu dengan menanyakan keadaan di rumah orang tuanya gimana, hubungan orang tua dengannya. Terus kita merangkul dan memberikan perhatian serta bahkan memberikan kasih sayang lebih kepada Eca, sehingga si Eca ini bisa terbuka dan mau menceritakan masalah yang sedang dihadapinya. Dan kemudian kita memberikan treatment, tidak hanya dilakukan secara sekali, bahkan harus beberapa kali dan terus berkelanjutan sampai anak keluar dari masalah tersebut. Cara menangani dalam layanan bimbingan dan konseling, yang pertama melakukan layanan konseling individual, yaitu dalam proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi untuk mengetahui perkembangan peserta didik. Kedua, melakukan layanan bimbingan belajar, yang dimana kita bisa memberikan motivasi dan dorongan untuk terus belajar kepada peserta didik. 3. Melakukan kerjasama kepada orang tua. Komunikasi dilakukan dengan orang tua peserta didik seperti ibunya, agar peserta didik diberikan perhatian khusus dalam berkaitan dengan proses belajar di rumah. Langkah evaluasi dan follow up. Follow up adalah usaha yang dilakukan konselor untuk mengikuti perkembangan peserta didik setelah peserta didik mengambil suatu keputusan sendiri untuk bertindak. Nah, selain itu, dalam upaya tindakan lanjut, konselor juga mengevaluasi keberhasilan atau tidaknya upaya bantuan yang diberikan kepada peserta didik,
tentang masalah pribadi, belajar, dan juga sosial yang dihadapinya. Untuk mengatasi masalah pribadi peserta didik, pertama, konselor dapat memberikan motivasi dan support kepada klien agar klien lebih bermotivasi sehingga percaya diri bisa tumbuh. A. Kesimpulan. Bimbingan pada hakikatnya merupakan upaya untuk memberikan bantuan kepada individu atau peserta didik. Bantuan yang dimaksud adalah bantuan bersifat psikologis, tercapainya pensesuaian diri, perkembangan optimal, dan kemandirian merupakan tujuan yang diingin dicapai dari bimbingan. Dari pengamatan yang dilakukan oleh konselor dengan menggunakan metode observasi dan wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa peserta didik yang bernama Ica mengalami permasalahan berikut. 1. Prestasi belajar menurun. 2. Nilai tugas, ulangan, dan ujian rendah. 3. Peringkat di bawah rata-rata dan sebagainya. 4. Sulit untuk berinteraksi dengan orang lain. Tanggal pembuatan laporan 27 Desember 2020, TTD Anita.